Halo semuanya, halo Esther, halo Saila, halo Septi. Halo, Halo, Dah, siap, apa kabar nih? puji Tuhan baik. baik. Oke, aku udah dapat judul kan, perkara yang mau kita ambil itu, judulnya itu Pembubaran Rumah Doa di Kota Padang, terus implikasi terhadap toleransi beragama dan penegakan hak kebebasan beribadah. Nah, dari yang kita ambil kan di link yang aku kasih di grup itu kan kronologinya tuh kayak apa terjadi perusakan rumah doa di kayak pas waktu anak-anak itu lagi apa ya namanya ya lagi kayak lagi belajar agama kayak sekolah minggu gitu. Terus ada juga kegiatan-kegiatannya di gereja. Terus saat itu tuh lagi pokoknya gereja tuh lagi berkegiatan. Terus di situ terjadi perusakan yang dilakukan oleh orang-orang kayak pemecahan jendela, jendela-jendela tuh dipecahin, terus alat-alat dilempar-lempar. Terus dampaknya tuh kayak bikin anak-anak bikin trauma gitu, bikin dampak trauma. Terus suasana yang harusnya harusnya gereja itu ya, gereja tenang ya, itu jadi kayak menakutkan kan kalau bagi anak-anak kan. Ya bagi kita juga sih kalau kita mengalami hal seperti itu. Terus, terus masalah ini kan juga diawali dari apa ya kesalahpahaman warga kan mengenai bangunan tersebut kayak warga tuh mikirnya bangunan itu digu- digunakan sebagai rumah singgah doang bukan sebagai ibadah. Memang beberapa orang tuh kayak agak-agak apa ya agak sensi dengan hal tersebut makanya terjadinya hal kayak gitu terus kayak dari kesalahpahaman itulah yang memperburuk suasana. Terus katanya sih ada dugaan-dugaan kayak yang memicu memicu emosi warga. Mungkin ya karena kita kesel tiba-tiba kita waktu ibadah kayak orangnya kesel waktu ibadah terus diganggu kayak gitu terus memicu lah omongan-omongan yang nggak sepantasnya keluar jadi keluar. Terus udah itu aja sih dari aku. Kalian ada solusi nggak? Nggak penyelesaian masalahnya kayak gimana? Kalau menurutku ya, solusinya itu mungkin kita bisa mencegahnya ya, mencegah tentang konflik yang terjadi ini itu bisa kayak kita omongkan gitu, kita komunikasi dengan baik secara kekeluargaan gitu, supaya kita juga bisa saling paham antara satu sama yang lain gitu. Dan menurutku juga ya, pemerintah dan eh, pokoknya lembaga pemerintah itu bisa eh, mengambil bagian gitu loh. Karena kan kita ini kan berada di negara yang punya eh, kepercayaan gitu loh. Semua kita itu punya kepercayaan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga itu punya wewenang untuk bisa beribadah sesuai dengan kepercayaan kita gitu. Tanpa kayak kita itu takut gitu loh karena warga-warga di sekitar kita. Dan mungkin kita juga bisa tambahkan tentang aparat keamanan di daerah tersebut gitu loh. Ini biar potensi terjadinya eh, kejadian inilah tidak terjadi lagi gitu. Jadi masyarakat itu bisa hidup damai dalam keberagaman agama, suku, dan ras juga, dan menjaga kerukunan yang terjadi di
bangsa kita yang tercinta ini gitu. Mungkin dari kalian ada tambahan mungkin tentang ininya penyelesaian masalahnya atau apa? Penyelesaian masalah tuh. Esther ada nggak ter penyelesaian masalahnya ter? Atau Sheila mungkin? Ada, ada. Coba. Kan setelah kejadian perusakan rumah doa itu kan, nah pihak kepolisian itu langsung melakukan penyelidikan dan menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Polisi itu juga mempertimbangkan pasal-pasal pidana yang sesuai, terutama karena kan ada anak-anak yang menjadi korban dalam insiden itu. Pemerintah melalui Kementerian Agama ikut turun tangan dengan mengirim tim untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan umat yang terdampak mendapatkan perlindungan. Tetapi selain penegakan hukum itu, pemerintah juga kayak menekankan pentingnya pendidikan tentang toleransi agar masyarakat tuh dapat hidup berdampingan dengan semua agama lah. Jadi kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selain itu, organisasi seperti Amnesty Internasional Indonesia dan Kontra Kontra S itu meminta agar penyelesaian kasus ini itu dilakukan secara adil dan transparan supaya masyarakat percaya bahwa negara itu hadir melindungi semua warganya. Mereka juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antar warga untuk menghindari kesalahpahaman seperti yang terjadi sebelumnya. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat diharapkan lebih aktif mengajak dialog dan mendorong sikap saling memahami perbedaan agama. Nah, upaya ini tuh menjadi langkah penting untuk mengembalikan kerukunan serta mencegah kejadian serupa terulang di masyarakat. Dengan penyelesaian ini yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan edukasi, masyarakat diharapkan bisa bangkit dan belajar menjaga persatuan bersama. Mungkin mau tanya yang faktor-faktor penyebab terjadinya masalah ini. Banyak sih kalau faktor-faktor ya. Coba ter, Hmm. apa aja ter faktor-faktor itu ter? Yang tadi kan di awal udah dibilang tuh, faktor-faktornya itu kan kurangnya komunikasi, terus kayak adanya, Mm, kan kurangnya komunikasi itu membuat kita jadi salah paham. Akhirnya beritanya itu jadi simpang siur kan. Terus, benar. terus adanya pemahaman yang kurang, kayak minim pemahaman akannya keberagaman kita di suku atau agama ini kan. Terus yang emosi masanya yang masa atau masyarakat yang sering tidak terkendali, lalu pengawasan keamanannya itu belum seoptimal itu. Oke, jadi Iya sih. jadi apa? Jadi kita buat ke apa aja ya, langsung ke Word gitu. Iya, boleh, boleh, boleh. Langsung aja. Wait, Dari kronologi aja ya. oke. Udah, Pakai MC Roman ter. udah. Judulnya Pembubaran Rumah Doa di Kota Padang. Pembubaran rumah doa di Kota Padang. Lalu
implikasi terhadap toleransi beragama dan penegakan hak kebebasan beribadah. Titik 2, implikasi Implikasi terhadap toleransi beragama terhadap toleransi beragama dan penegakan hak kebebasan beribadah. dan penegakan hak kebebasan beragama. Beribadah. Beribadah. Oke. Ini nanti Terus kalau kalian kurang kayak apa kronologi dari kejadianku ada yang kurang, gak apa-apa ditambahin aja ya guys. berarti Oke. itu berdasarkan apa kan? Berdasarkan berita yang kita apa? Link Iya berita yang yang kita apa? kita ambil Ntar. kemarin kan. Biar langsung ngambil dari situ aja. Iya. Yes. Ini aku udah sempet ringkas juga kan biar cepet juga kan. Hmm. Ini Langsung judulnya kita bikin ini tah. Besar semua. Huruf besar semua. Caps lock. Nanti nggak aja nggak Atau diganti. apa-apa. gimana? Nanti Nanti aja aja diganti. diganti lah. Oh ya udah. Benerin kalau kalau ada itu yang salah. Sambil dibaca-baca dulu ya guys. Kayak aja ringkasanku ada yang kurang gitu. Dibaca dulu guys. Kayaknya ini udah mencangkup semuanya enggak sih? Kayaknya dari aku sih kayaknya nggak usah ada belum ada ini sih kayak tambahan gitu. Udah pas sih Nah, kalau menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Sama sih udah mencakup. Oke. Terus yang kedua itu apa? yang kedua itu Penyelesaian masalah ya. mm-mm, mm-mm. Oh ya, Siapa tadi guys yang itu? Aku. Coba kirim Baik-baik. Penyelesaian masalahnya tadi yang pihak kepolisian sama pemerintahan ya. Iya, itu. Oke. Mungkin dari penyelesaian itu ada yang kurang, bisa ditambahkan teman-teman. Wah, 10 menit lagi guys. Waktu rapatnya. Oke, ada oh, yang kurang terbatas nggak? ya? Ya, terbatas. Nggak ada sih. udah sih kayaknya. Heeh. Udah ya. Bye. Udah. Iya, Yang ketiga itu apa? Tentang Ketiga tadi faktor nggak tuh sih?
itu Faktor-faktornya itu faktor-faktor ya. penyebabnya. Ya, Ya untung ya kita udah nyiapin ya. ya. Jadi sempet waktunya. Mm-mm. Soalnya Zoom-nya juga itu kan harus premium. Mm-mm. Terjadinya masalah. Faktor-faktornya ada Ada kurangnya komunikasi apa tuh? kurangnya komunikasi. Yang tadi Esther nggak sih yang nyebutin? Mm-mm. Emang kamu belum ada ngeringkas ta, Esther? Udah aku Ya sudah ringkas dia Oh, tadi. itu udah. sudah. Nanti aja lah diperbaiki, wes. Mm-mm. Biar agak cepet Penting. juga Mm-mm. kan. Lanjut lagi. Nggak berasa leh. Perasaan tadi itu. Coba dicek dulu dari apanya ini. Ada yang untuk penjelasan singkatnya boleh dicek. Bentar ya. Ada yang perlu tambahan atau enggak? Nggak ada sih. Itu, Itu kenapa? itu tadi udah sesuai sama yang kamu sebutin kok. Udah kok, Oke. udah sesuai. Yang empat, solusinya. Solusi yang Mm-mm. Ya, relevannya gimana? itu tadi aku kan. Ah, Aku juga udah ini. Tadi udah cari-cari juga dan udah aku rangkum juga. Dan ini aku kirim ya sama kamu. oke. Nah, itu dia. Bentar, bisa dicek dulu. Wow, 6 menit lagi. Coba kalian baca-baca dulu. Mungkin ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurangi. Ada kurang? Nggak ada. Udah. Oke. Terus yang kelima, sikap kita sebagai agama Kristen dalam menjaga kerukunannya. Mm-mm. Itu siapa ini tadi? Aku. Tadi belum dijelasin nggak sih? Iya Belum, sih, belum. belum-belum. Di sini, Belum. Tapi langsung aja ya. oke, kirim aja dulu Mm-mm. biar kita apain. Karena kan ini juga em, ada hubungannya dengan ayat-ayat Alkitab. Mm-mm. Udah.
Yang kita kutip di sini berarti yang ini, kasihilah sesamamu. Matius 22 ayat 39, terus sama Roma 12 ayat 18. Yang dimana kita perlu menghargai setiap perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan kasih tanpa membedakan keyakinan. Terus kita itu tidak mudah terprovokasi, mau berdialog saat terjadi kesalahpahaman, serta aktif menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Oke. Yang keenam berarti Masih karena masuk kan? udah, hmm? Masuk kan ya? Ya, Iya, ya. berarti Cocok juga kok sama ininya, ayat Alkitabnya. Tinggal kesimpulan aja sih. Ya, tinggal kesimpulan. tinggal simpulan. Ada Kesimpulannya. Berarti kesimpulannya ini bulannya kita bikin bareng-bareng aja ya. ya Mm, 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 mm. 2 menit lagi guys. Aku aslinya ada sih, udah nyimpulin. Cuman ya aku jelasin dulu aja gimana. Nanti kita kesimpulannya itu kita benahi dulu lah. Bye. Karena waktunya ini pun terbatas. Eh, eh, aku belum itu ituin kata-katanya kan. Jika Hmm, dari peristiwa perusakan tersebut kan terjadi karena kurangnya komunikasi kan. Terus kayak terus akhirnya muncullah muncul apa sih kesalahpahaman. Terus ya, hal ini tuh juga disebabkan juga kayak rendahnya toleransi satu sama lain sih. Ya Iya udah nggak? gini aja, gimana? Coba, coba kamu ketik ya. Ini kayak peristiwa pembubaran. Ini kan kita mulai dari judulnya ya. Mm-mm. Peristiwa pembubaran Ya dan coba. perusakan rumah doa di Padang terjadi karena apa tadi kamu bilang kurangnya komunikasi ya? Mm-mm. Kurangnya Iya komunikasi kan? kan. Kurangnya komunikasi antara pengelola Pengelola rumah doa sama warga. ya dengan warga. Dengan jangan sama jangan sama juga dengan warga gitu. Lalu tadi ada munculnya kesalahpahaman ya kan? Mm-mm. Kesalahpahaman, terus Serta rendahnya toleransi juga ya, bisa. serta rendahnya pemahaman toleransi. Kan hal ini tuh bikin Toleransi, warga jadi kayak gampang marah. toleransi di masyarakat sehingga gitu gak sih? Biar Mm. nyambung sama yang kayak kamu bilang. Sehingga emosi masa mudah tersulut gitu mungkin ya. bisa ya. Maaf ya guys, tadi mati. Nggak apa-apa, kan emang Wait, wait. itu dari Zoom-nya kan. Ya, bentar. Bye. Udah sampai mana tadi kita? Masa mudah tersulut. Ya.
Masa muda tersulut. Bentar, aku baca lagi. Aku jadi lupa karena ini tadi. Peserta adanya peristiwa pembubaran doa karena kurangnya komunikasi antar pengalaman. Oh ya, masa muda masa muda tersulut sehingga hingga nggak sih hingga berujung pada tindakan kekerasan, ya kan? Sehingga nggak sih? Hingga atau sehingga? Sama Hingga nggak aja sih? wes. Sama aja. Nanti aja lah, skip lah daripada waktunya habis Ya, lagi. pada Hmm. tindakan kekerasan. Nice, titik. Nah, selanjutnya. Dampak-dampaknya tadi ada kan? Pakai itu aja. Oh iya ya, Dampak yang dampak. ditimbulkannya kan kayak merusak fasilitas. Terus yang trauma bagi anak-anak juga kan. Sama memicu keresahan sosial. Oke, Oh, oh. Oh iya juga. berarti Yaudah gini wes, kita mulai dengan dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak fasilitas ibadah, gitu gak sih? Gitu gak sih kita ngawalnya? Iya boleh. Dampak dampak yang dampaknya ditimbulkan tidak, merusak Ya, merusak fasilitas fasilitas ibadah. ibadah. tetapi Tapi Heeh. tetapi juga tapi juga apa ya? Menimbulkan trauma. Ya, menimbulkan trauma bagi anak-anak dan Ya, sama jemaat. jemaat-jemaat juga. Dan jemaat, koma enggak sih? Koma serta keresahan sosial memicu 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 keresahan sosial yang kayak menunjukkan bahwa praktik toleransi beragama di Indonesia itu masih menghadapi tantangan yang serius gitu loh. Belum yang bisa berarti menginikan sesama gitu loh. menunjukkan praktik toleransi beragama. Ya, Ya, di Indonesia masih ya masih menghadapi tantangan serius. Hmm. serius. Nah, dari kejadian ini tuh kayak apa ya? Negesin bahwa apa ya? Ini enggak sih aparat penegakan hukum kita enggak sih yang Iya, biar jadi kayak mengusut pelakunya. ya jadi aparat tuh harus tegas. Kata-katanya gimana ya? Kejadian ini menegaskan pentingnya Oh iya bisa bisa bisa. Kejadian sih kejadian ini menegaskan pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut pelaku, koma, sekaligus perlunya upaya pemulihan sosial Dari melalui dialog cara titik. gitu ya kan. Betul betul. Koma nggak sih? Dua koma. Koma soalnya kan kita ada dari Iya, ini juga edukasi toleransi ya kan. iya benar. dialog terus Koma Koma, edukasi toleransi. edukasi toleransi koma, Apa serta lagi? komunikasi yang terbuka antar umat beragama. beragama.
agar masyarakat kembali hidup Hidup dalam suasana aman. Titik. Nah, ya betul betul. Nah, Lanjut. Ini enggak sih, kayaknya pemerintah sama tokoh-tokoh masyarakat kita itu perlu kerjasama enggak sih supaya tetap memastikan kebebasan beribadah itu tetap terlindungi gitu enggak sih? Itu enggak sih kita masukin? boleh, boleh. Jadi kayak pemerintah, terus tokoh masyarakat, terus kayak institusi itu institusi keagamaan. Ketiknya gini, pemerintah, koma, tokoh tokoh agama ya. masyarakat, Oh, tokoh masyarakat. Terus terus institusi keagamaan, mm-mm, apa ya? Kayak perlu perlu kerjasama buat Ini buat memastikan mastiin, kebebasan beribadah. bener. Jadi kayak perlu perlu kerjasama, perlu kerjasama untuk memastikan kebebasan beribadah yang Terlindungi, enggak sih? lindungi, Terlindungi dan tidak mudah vokasi, terprovokasi. Ha, kasih. ya, Eh, provokasi tentang informasi yang tidak benar. Mm-mm. hoax. Terus, ya nggak usah pakai tentang nggak sih? Langsung inter. Nggak apa-apa lah, takutnya waktunya habis lagi. Ya udah sih, tidak benar. Oke, lanjut. sikap Terus umat kan Satu Kristennya kalimat lagi kayaknya udah cukup gak sih? eh, eh, ya kayak tentang kita, sikap umat Kristennya ya bagi sih, sikap umat Kristen juga harus nunjukin pembawa damai kan. Kita kan kayak 9 buah roh lah, Ya, damai, damai sukacita. betul. Mm-mm. Dan menghargai perbedaan dan Mm-mm. juga menerapkan kasih baik karunia Kristus gitu. sikap iman yang Gimana kata-katanya ya? bagi umat Bagi umat Kristen Kristen sendiri gitu gak sih? Bagi umat Kristen sendiri baru koma. sendiri sikap iman yang Koma, harus sikap ditunjukkan iman yang harus ditunjukkan menjadi pembawa kan damai mana sih? menjadi Ya, pembawa ya, damai ya, ya. terus kita Pembawa harus damai, menghargai perbedaan kan baik perbedaan koma dan menerapkan dan kasih kasih kar kasih Kristus gitu gak sih? Kasih Kristus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. dalam Dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari hari Koma, kayak yang koma diajarkan sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. mana Ya, diajarkan dalam kitab dalam Alkitab untuk hidup dalam perdamaian. Gitu gak sih? Dengan semua orang tanpa terkecuali. Ya, ya, betul-betul. dalam perdamaian Dalam perdamaian.
dengan semua orang. Gitu aja dah. Baik. Siap. Ya, gitu aja. Udah lah, udah panjang sih. Kalian ada mau nambah nggak? Enggak lah, udah Baik. panjang pun. Itu sih. Nanti tinggal dibaca ulang, barangkali ada yang ditambahin juga gak apa-apa kan. Baik. Terakhir itu referensi nggak sih? Itu ditambahin nanti aja nggak sih? Apa sekarang? Terserah, wes. Nanti aja, nggak apa-apa. Iya, nanti aja. Oke, berarti ini udah beres kan? Mm-mm. Oke. Udah beres kan, guys? Udah kok, tinggal dirapin aja sih nanti Oke, beberapa kata-kata kayak nanti aku rapiin. Makasih buat partisipasinya ya, guys. iya, terima kasih kembali ya Esther sudah berpartisipasi juga. Ya, udah Terima ngerti kasih juga. juga buat Septi dan Sheila sudah berpartisipasi. Tuhan Kasih kembali. memberkati. Bye, teman-teman. Bye-bye.